Ketemu lagi kawan-kawan YouTube di channel saya Erwan Suryanegara. Kita kali ini akan membicarakan tema yang berbeda yang selama ini melalui YouTube saya ini saya banyak membicarakan soal kesriwijayaan. Namun kali ini kita akan mencoba membicarakan hasil penelitian saya yang lainnya, yaitu megalitik Pasma. Seperti diketahui, megalitik Pasma ini tinggalan-tinggalannya banyak ditemukan di Bukit Barisan bagian selatan Pulau Sumatera, tepatnya di wilayah Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. Di sanalah menurut kawan-kawan arkeologi yang disebut sebagai Center of Megalitik. Mengapa? Karena di sana paling banyak ditemukan tinggalan-tinggalan megalitik tersebut. Untuk itu, dalam tayangan YouTube saya kali ini akan saya tampilkan juga PowerPoint untuk membantu secara visual apa yang sedang kita bicarakan. Selamat menyaksikan. Saya persiapkan terlebih dahulu. Tunggu kawan-kawan. Baik, tema kita malam ini, dua cagak peradaban di Sumatera Selatan. Mengapa saya sebut dua cagak peradaban di Sumatera Selatan? Maksudnya dua cagak atau dua tonggak peradaban di Sumatera Selatan. Mengingat di Sumatera Selatan ini ada dua peradaban lama yang menjadi semacam ikonik dari tingginya peradaban di Sumatera Selatan. Baik, kita mulai kawan-kawan. Dua cagak peradaban di Sumatera Selatan atau duo cagak peradaban di Sumatera Selatan. Keduanya, baik megalitik Pasma maupun Sriwijaya itu sama-sama merupakan peradaban warisan dunia dan dia sekaligus potensi keragaman dari Nusantara. Episode kali ini saya khusus akan membicarakan cagak megalitik Pasma atau tonggak megalitik Pasma. Penelitian atas artefak purba di bumi Pasma ini sudah saya lakukan sejak 2004 hingga 2018. Jadi cukup lama proses penelitiannya. Untuk itu sudah saya siapkan tayangan video buat kawan-kawan untuk pembicaraan megalitik Pasma ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, sekarang kita kalau bicara potensi Sumatera Selatan, sesungguhnya Sumatera Selatan itu memiliki potensi luar biasa dalam hal kebudayaan. Seperti kita ketahui, salah satunya bahwa Sumatera Selatan itu dikenal juga sebagai Bumi Sriwijaya, karena sebagian ahli mengatakan
bahwa pusat Sriwijaya itu berada di Palembang. Memang ada pendapat lain yang mengatakan bukan di Palembang, tapi sebagian besar para ahli justru Palembanglah pusat kerajaan Sriwijaya waktu itu. Selain itu, Sumatera Selatan juga memiliki potensi tinggalan prasejarah, yakni tradisi megalitik Pasma. Temuan artefak atau situs-situs itu banyak dijumpai di Kabupaten Lahat dan Kota Pagarah Lama. Di Lahat dan Pagarah Lama yang disebut sebagai center megalitik. Kenapa? Karena di Kabupaten Lahat dan Kota Pagarah Lama inilah sebaran itu ditemukan paling banyak. Bumi Pasma atau dataran tinggi Pasma terletak di Bukit Barisan, Pulau Sumatera. Di Bukit Barisan bagian selatan Pulau Sumatera inilah dataran tinggi Pasma itu berada. Menurut Van der Hoek dalam penelitiannya, yang dimaksud dataran tinggi Pasma adalah meliputi Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Tradisi megalitik Pasma ini meninggalkan artefak-artefak dan situs-situs yang tersebar di sepanjang dataran tinggi Pasma. Dalam penelitian dan kajian yang dilakukan sejak 2004 hingga 2018, kajian itu merupakan kajian seni rupa. Kajian yang pertama dilakukan atas artefak-artefak megalitik Pasma. Dari kajian itu, banyak hal yang mengejutkan, banyak hal yang terungkap. Di antaranya, tidak ada pengulangan bentuk maupun sikap dari patung-patung megalitik tersebut, atau tidak ada repetisi patung megalitik Pasma karya terbaik pada masanya. Semuanya beragam, semuanya berbeda. Ini artinya merupakan monumen keberagaman Nusantara. Ternyata sudah dimulai sejak tradisi megalitik. Nusantara sangat menjunjung keberagaman. Nusantara sangat menjunjung perbedaan. Sehingga bumi Nusantara ini dikenal sebagai bumi yang kaya keberagaman. Namun sangat disayangkan dalam pemeliharaan dan pengelolaan situs-situs megalitik dan artefak-artefaknya itu masih sederhana atau masih kurang memadai. Mengingat artefak-artefak ini adalah warisan dunia. Keunikannya ini tidak dijumpai di tempat lain kecuali menurutku ini adalah warisan dunia yang harus dipelihara dengan baik, dilestarikan dan ditumbuh kembangkan agar bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia. Situs-situs dan artefaknya yang merupakan warisan dunia ini masih bercampur dengan tempat tinggal atau rumah-rumah hunian masyarakat. Area situs tidak diberi pembebasan lahan yang memadai. Beberapa artefak bahkan ada yang dikurung dengan pagar besi berjarak tidak sampai 1 meter, sangat dekat sekali. Ketika melakukan penelitian, kita akan kesulitan mengambil gambar atau membuat dokumentasi yang baik untuk penelitian. Di lapangan, banyak artefak-artefak megalitik Pasma ini yang diberi cungkup, sehingga
kalau kita mau membuat dokumentasi foto udara, sudah tidak mungkin lagi dilakukan karena kita sudah terhalangi oleh cungkup-cungkup artefaknya. Sesungguhnya di setiap situs megalitik Pasma, artefak-artefaknya saling memiliki relasi satu sama lain. Dari situ mengantarkan bacaan bahwa situs merupakan arena ritual atau upacara. Dalam ritual tentunya akan ada dunia, itu yang kita kenal sebagai seni musik tari. Tentu ada gerakan-gerakan tubuh yang mengikuti bunyi-bunyian tadi. Itulah yang kita kenal sekarang sebagai seni tari. Tentu ada mantra-mantra yang disampaikan. Itulah yang kita kenal sebagai seni sastra, atau tepatnya waktu itu sastra tutur. Tentu ada lakon yang kita kenal sekarang sebagai seni teater. Atas bacaan itu artinya bisa dimaknai bahwa masyarakat megalitik kala itu sudah melakukan apa yang kita kenal sebagai performance art. Nah, itulah kawan-kawan tayangan video yang saya buat untuk melengkapi perbincangan kita saat ini terkait megalitik Pasma. Penelitian saya atas megalitik Pasma itu menggunakan yang saya sebut model ungkap rupa. Dengan model ungkap rupa inilah hal ihwal terkait patung-patung megalitik Pasma bisa kita ketahui. Dan keterkaitan antara karya seni rupa pada masa prasejarah itu bisa dihubungkan dengan relasinya ke masa sejarah, yaitu seni rupa kekinian. Dari model ungkap rupa tadi bisa kita lihat bagaimana representasi patung megalitik bila dihubungkan atau dikaitkan dengan karya seni rupa kekinian. Pada diagram ini terlihat bahwa diawali dengan karya rupa patung megalitik Pasma, dia menjadi seni rupa Nusantara dan berrelasi juga kepada tentunya perkembangan seni rupa hingga ke era kekinian. Salah satu situs yang ada di daerah Kabupaten Lahat yaitu Pagun atau Pagar Gunung. Di sana ada beberapa artefak dalam satu situs yang seperti di video tadi dikatakan memiliki relasi satu sama lain antara artefak itu, yang menunjukkan bahwa pada saat itu area itu adalah area ritual. Di sini ada patung harimau kawin atau macan kawin menurut masyarakat setempat. Namun di bagian depan harimau atau macan itu memegang bayi manusia. Jadi dia bukan mau memakannya, tapi dia memegang bayi manusia. Selain artefak berupa patung, juga ditemukan batu datar serta tumpang batu. Jadi ada relasi antara patung, batu datar, dan tumpang batu saat ritual tersebut. Seperti yang dibicarakan di video tadi, sayangnya patung-patung megalitik Pasma ini tidak diberi pembebasan lahan yang memadai. Dia dipagar, bahkan ada pagar besi yang tidak sampai 1 meter. Berbeda kalau kita bandingkan tadi di video seperti yang saya perlihatkan, yaitu Stonehenge di Inggris maupun totem di Amerika Selatan. Dia diberi
pembebasan lahan yang luas dan tidak diberi atap cungkup, sehingga ketika kita akan membuat dokumentasi itu bisa menggunakan drone tentunya, sehingga menampilkan video yang akan lebih baik. Ini juga salah satu situs megalit di daerah Geramat. Di sana ditemukan sebuah patung orang sedang menunggangi kerbau, dan yang kedua ada patung kerbau sayang bagian kepalanya sudah hilang. Seperti yang sudah dikatakan tadi, memang patung-patung megalitik Pasmah ini sangat beragam, bahkan tidak ada repetisi bentuk maupun sikapnya yang diulang. Semuanya berbeda, semuanya beragam, sehingga itu disebut atau saya sebut monumen keragaman Nusantara. Nah, sebagaimana hasil penelitian saya ingin hasil penelitian ini bukan sekadar disimpan dalam bentuk buku atau artikel di perpustakaan, namun saya ingin dia memberikan manfaat kepada masyarakat, minimal masyarakat yang berada di sekitar situs-situs tersebut. Untuk itu saya setelah menggagas dan dengan konsep taman miniatur megalitik Pasmah, sekaligus dia nanti akan berelasi dengan museum alam terbuka situs-situs asli yang ada di dataran tinggi Pasmah. Nah, ini kurang lebih side plan-nya, sehingga nanti mudah-mudahan itu akan memberikan dampak secara ekonomis pada masyarakat di sekitar situs. Terima kasih kawan-kawan, demikianlah bincang kita tentang megalitik Pasmah. Nanti akan kita lanjutkan pada episode